Dongeng Bahasa Indonesia. Rubah biru. Dahulu kala di hutan hijau subur, hiduplah seekor rubah yang meskipun licik, sangat-sangat malas. Oh, betapa indahnya jika makanan datang kepadaku, alih-alih aku yang mengejarnya. Oh, alangkah indahnya jika air dari sungai meluncur di udara untuk masuk melalui mulutku dan menghilangkan dahagaku. Oh, betapa indahnya jika matahari melembutkan sinarnya padaku. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Rubah itu tidak hanya malas, tetapi juga seorang pemimpi. Dia akan berbaring sepanjang hari di bawah naungan pohon dan bermimpi tentang dunia di mana dia adalah raja dan semua orang mengikuti perintahnya. Semua memuji Raja Rubah. Semua memuji Raja Rubah. Semua memuji Raja Rubah. Begitu saja. Mana makananku, teman? Hah? Singa? Aku. Beraninya kau, singa? Beraninya kau? Beraninya aku apa? Hah? Aku ternyata bermimpi. Beraninya kau bicara seperti itu padaku dalam mimpimu? Singa yang marah mengarung dengan amarah dan berlari mengejar rubah. Rubah malang itu lari menyelamatkan diri dan tidak menoleh ke belakang. Tanpa sepengetahuannya sekarang dia telah menyeberangi hutan dan memasuki desa. Saat itulah dia berhenti. Terengah-engah dia melihat ke belakang. Singa bodoh, suatu hari dia akan menjadi pelayanku. Dan berkata begitu, dia pergi lebih jauh ke dalam desa. Wow, lihat ini. Betapa indahnya hidup. Mereka punya rumah, mereka dapat mengumpulkan air dan makanan dan menambahkan rempah-rempah ke daging mereka. Oh, ini adalah sebuah mimpi yang akan jadi kenyataan. Hei, Rudy. Siapa dia yang masuk ke desa kita ini? Siapapun itu, bukan salah satu dari kita. Kita harus mengusirnya sebelum penduduk desa mulai menyukai dia. Aku setuju denganmu. Ayo pergi. Oh, hai teman-teman. Namaku adalah... Tapi anjing-anjing itu tidak mau mendengarkan. Mereka menggonggong dengan keras dan menyerbu ke arahnya. Apa? Tidak. Aku pikir ada kesalahpahaman. Rubah itu berbalik dan berlari saat mereka mengejarnya, mencoba mengusirnya. Rubah berlari sekuat tenaga, tetapi bisa merasakan anjing-anjing mendekatinya. Aku harus apa? Karena terburu-buru untuk melarikan diri, dia memasuki rumah seorang tukang cuci. Tetapi ketika mencoba bersembunyi, dia terpeleset dan jatuh ke dalam bak yang penuh dengan pewarna berwarna biru. Anjing-anjing yang mengejarnya tidak bisa menemukannya dimanapun. Sepertinya orang asing itu telah melarikan diri. Ya, tidak ada yang main-main dengan kita kan? Senang dan bangga, anjing-anjing itu pergi dan Rubah pun keluar. Kehidupan yang sulit. Pertama aku dikejar oleh singa dan kemudian oleh anjing-anjing bodoh ini. Sedih dan murung, Rubah itu pun kembali ke hutan tanpa sepengetahuan bahwa dia sekarang benar-benar berwarna biru. Hewan-hewan lain yang melihatnya merasa terkejut. Ya ampun, siapa itu? Lebih seperti apa itu? Selamatkan hidup kalian. Rubah terkejut melihat hewan lain melarikan diri darinya, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi ke sungai untuk melepaskan dahaga. Bahkan di sana, burung-burung terbang begitu mereka melihatnya. Lari, itu adalah hewan paling aneh yang pernah kami lihat. Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka takut padaku? Kemudian ketika dia hendak minum air dari sungai, dia melihat bayangannya dan dipenuhi dengan kekaguman. Dia menyadari mengapa semua hewan itu takut padanya. Dia punya ide. Rubah itu kemudian berjalan dengan bangga ke batu besar yang merupakan singgasana singa dan duduk di atasnya. Kemudian dia memanggil hewan yang lain. Teman-teman, berkumpullah di sini. Tidak yakin dan skeptis, semua hewan berkumpul di sekelilingnya. Bahkan raja hutan yang sekarang terlihat pemalu. Teman-teman,
Kenapa kalian lari dariku seperti itu? Aku yakinkan kalian tidak perlu takut kepadaku. Kalian tidak mengenal aku, tetapi aku adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan Tuhan, sebelum mengirim aku ke sini, mengatakan kepadaku bahwa hewan-hewan di hutan ini tidak memiliki penguasa yang layak. Dan dengan demikian membiarkan aku untuk menjadi raja kalian. Oh, ya ampun. Jadi, mulai hari ini, aku akan menjadi raja hutan ini dan memerintah kalian semua. Dia bilang aku juga akan memerintah dengan lebih baik. Dengan cara ini, kalian semua dapat hidup dengan aman di bawah payung perlindunganku. Apakah itu dapat dipahami? Iya. Iya. Semua hewan menerimanya sebagai raja mereka, dan segera Rubah mulai menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan. Di mana makananku, singa? Ini datang yang mulia. Dia duduk dan menyaksikan hewan-hewan lain tampil untuknya, berburu untuknya, dan membawakan air untuknya. Dia akan mengatur permainan dan acara dan membuat hewan tampil, sementara dia bermalas-malasan dan makan juga minum. Sekarang semuanya bentuk antrian dan berbaris melewati pohon. Dan Tuan Katak, jangan melompat-lompat. Apa? Ini berlangsung selama beberapa hari, dan Rubah menjadi lebih malas dan rakus dari hari ke hari. Aku ingin semua hewan bermain petak umpet dan aku akan melihat. Ya ampun, ini hidup yang hebat. Sekarang suatu malam, sama seperti malam-malam lainnya, saat Rubah memegang kendali, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rubah mendengar lolongan rubah lain dari hutan tetangga. Terpesona oleh suara sejenisnya sendiri, dia gagal mempertahankan kegembiraannya dan mulai dengan keras merespon dengan suara alaminya yang sudah dikenal oleh hewan-hewan yang ada di situ, melolong. Singa dan juga hewan yang lainnya segera menyadari bahwa raja mereka bagaimanapun juga adalah Rubah dan bukan makhluk yang berharga, berbahaya, berbeda, ataupun unik. Mereka menyadari kalau dia itu bukan anugerah dari Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Mereka semua berlari mengejarnya ke sungai, di mana dia berenang dan kehilangan semua warna tubuhnya. Kau penipu. Jika aku akan melihatmu di kerajaanku lagi, aku bersumpah demi Tuhan akan menghabisimu. Rubah yang sekarang malu dan terhina, pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Dia mengembara dari hutan ke hutan, bermalas-malasan, meminta penerimaan dari hewan lain, tapi ceritanya telah menyebar dan semuanya tahu siapa dia. Rubah akhirnya menyadari bahwa keserakahan yang berlebihan itu berbahaya dan tidak ada jalan pintas untuk bekerja keras.